Tepatnya tanggal 8 November. 8 November. Hal pertama yang dirimu lakukan saat bebas itu apa? Tidur sama anak. Karena itu memang udah setahun 4 bulan pengen menjalani di dalam dan pengennya cuma satu, pengen pulang tidur sama anak. Nah itu udah dulu gitu. Pokoknya hal pertama yang saya lakukan, dan kemarin saya juga Taruh di bawah aja, Bu. bincang selama 1-2 hari tidak menjawab pertanyaan wartawan. Saya minta maaf karena saya butuh menenangkan diri kemarin bersama anak-anak juga melepas tangan. Tapi kan sesuai janji ini sekarang saya menemui teman-teman semua untuk klarifikasi dan untuk menjelaskan gitu apa yang aku alami di dalam duka-dukanya, untuk berbagi lah sama teman-teman di sini. Baru di rumah main-main dan tidur sama anak-anak, karena kan mau pergi juga karena lagi pandemi seperti ini kan juga dikhawatirkan ya untuk anak kecil seperti Aaron, jadi kita lebih banyak quality time di rumah. Sempat bingung nggak dia ini siapa atau gimana gitu? Sebenarnya agak bingung karena dia jarang ketemu kan, dan memang pada saat pandemi itu tidak ada bisikan, jadi mereka kangen banget. Tapi saya bilang sama keluarga untuk foto print foto saya gitu supaya si Aaron tuh kenal maminya tuh, ini loh maminya, wajahnya, biar dia tuh nggak lupa gitu wajah maminya, biar nanti aku pulang tuh dikenalin mami gitu. Takutnya dia nggak kenalin, aku lagi sedih juga kan. Tapi alhamdulillah dia kenalin ini maminya ya, cuman belum bisa seakrab seperti dulu karena dia butuh adaptasi lagi ya, penyesuaian setelah setahun 4 bulan ini. Selama di dalam mungkin Mbak, apa aja sih aktivitas dirimu lagi? Di dalam ya namanya juga kita lagi menjalani masa hukuman ya. Kemarin itu ya hanya beribadah, fokus di ngaji, sholat, puasa, karena kan juga mau berolahraga kan lagi pandemi ini kan nggak dibatasi lah kerumunan seperti ini gitu. Jadi ya lebih fokus ibadah, berdoa. Kalau misalnya kangen, baju anak saya pakai untuk bantal tidur, itu yang paling momen-momen yang gak bisa itu gimana sih melepas kangen tapi tidak kesampaian ya. Akhirnya baju-baju anak saya, terus foto-foto dia dilihatin setiap harinya, setiap malam. Kalau lagi kangen ya paling berzikir aja supaya disenangkan mata batinnya dia juga. Hari kemarin jenguk Pablo ya. Sejarah hikmah besar apa? Saya belum ada komunikasi lagi karena kan kita terpisah ya pada saat Regi Pondok Bambu. Pablo juga di Pinang gitu, belum ada komunikasi apa-apa. Kemarin itu sempat ada pemberitaan kan, itu teman-teman juga lihat ada pemberitaan yang katanya Regi sama Pablo saudara. Yang itu sebenarnya masalahnya ya karena memang ada beberapa kontrak. Pada saat kita masuk penjara kan memang ada beberapa kontrak kerja yang Pablo dengan kliennya apa segala macam. Tapi sebenarnya kita bisa meminta itu untuk segera selesai gitu kan. Tapi karena mungkin Pablo orang yang gak enakan, sedangkan kita kan di penjara juga butuh biaya gitu kan. Ya itu masalah rumah tangga. Tapi aku belum mengambil keputusan apa-apa. Aku cuman di sini baru bersyukur aku udah bebas ketemu anak. Yang penting aku minta doanya sama teman-teman semua untuk kedepannya nanti gimana, aku serahin aja sama Allah. Aku juga doain ya supaya Pablo juga segera pulang, segera bebas, biar kita bisa memperbaiki investasi diri masing-masing, kita memperbaiki hubungan lagi. Karena kan kasihan juga anak-anak. Saya mikirnya prioritas nomor 1 anak-anak. Mau apapun itu aja, pokoknya anak-anak yang sampai jadi korban. Ada rencana besar apa sih sama Aaron pas kegiatan depan? Ya seperti yang teman-teman lihat ya, karena aku sebelumnya vlog, jadi aku nggak akan jadi vlog. Cuma nge-vlog yang kali ini aku mungkin akan lebih soft ya, mungkin lebih kayak lebih islami atau lebih keluarga, dan lebih memberikan inspirasi yang positif lah untuk masyarakat. Artinya ada trauma untuk bikin vlog yang nyeleneh gitu? Sebenarnya enggak, karena
kemarin itu kan Ray vonis dari hakim itu kan memang Ray didakwa bersalah karena mewawancarai Gali, sehingga memberikan Gali kesempatan untuk melakukan perbuatan pidana gitu. Jadi dia porsinya terus sebagai tersangka gitu. Jadi tapi ya itu semua nggak bikin kita harus patah semangat ya, maksudnya kita memang belajar mengambil hikmah dari sebelumnya, tapi kedepannya kita harus lebih baik lagi. Bare ada nazar nggak sih ketika bebas apa yang pengen dilakukan? Mungkin benar-benar selama di dalam atau pengen memperdalam ilmu agama lagi, karena di dalam itu pada saat memperdalam ilmu agama nggak ada guru ya, maksudnya kita belajar dari buku, hanya apa nggak interaktif gitu loh. Jadi kita belajar sendiri, apa yang punya guru agama yang bisa membimbing dan bisa tanya jawab yang lebih dalam lagi. Dan juga ya kalau misalnya udah kumpul keluarga semuanya ya pengen umroh gitu, maksudnya lebih ke perjalanan spiritual lah gitu, karena kan di dalam udah melewati masa-masa yang dimana ibadah itu jadi menyenangkan gitu loh. Karena pada saat kita di luar kan banyak godaan kerjaan atau segala macam. Tapi dari 1 tahun 4 bulan di dalam itu kerjaannya terus ibadah. Jadi benar-benar itu komang lah insya Allah. Jadi saat ini udah ada gurunya, guru spiritual mungkin. Ini lah maksudnya yang bisa yang enak gitu, diajak ngobrol, yang bisa memahami ketidaktahuan aku. Kalau gini gimana sih gitu kan, jadi masih gitu mana yang truk gitu, masih mencari-cari. tapi untuk makanan sendiri apa yang diinginkan kalau bebas dengan makan apa? Ya makanan, iya makanannya enak-enak lah. Ya makanannya enak-enak, pengen sushi ya kan, aku suka sushi kan, terus pengen masakan Jepang lah, karena kan ya di sana kan yang susah ya dapat makanan seperti itu. Makanan Indonesia sih kita dapat dari negara ya, memang diberikan untuk kita yang ada di dalam. Jadi ya pengen makan makanan mewah lah, kayak sushi, kayak burger, kayak steak ya. Tapi udah tersalurkan semuanya atau Belum sih, baru 1-2 lah. hijrah? Oh ya. Mungkin pada awal aku masuk kan benar-benar belum menerima ya, kenapa sih kok seperti ini. Akhirnya sampai aku mau melakukan percobaan bunuh diri, minum lawan yang kan, tapi teman-teman di dalam menguatkan. Udah sabar, pasti akan ketemu sama Allah. Masalah kan sudah selesai. Kalau kita sabar itu wah itu sayang sama kita, Allah itu sayang sama kita. Karena rasa sayang itu lah kita tuh datang sama dia berdua-duaan dalam sholat, dalam apa kita. Dan akhirnya memutuskan hijab, dan akhirnya lebih tenang dengan menggunakan hijab ini, lebih nyaman, lebih di hati itu lebih sok gitu. Akhirnya dari dalam sampai di luar kita menggunakan hijab. Mungkin ada teman-teman netizen juga bilang pasti di hijabnya cuma di dalam penjara doang atau pas persidangan doang. Ya nggak apa-apa, punya penilaian seperti itu kan, itu hak masing-masing orang. Yang penting saya menunjukkan diri saya insya Allah lebih baik kepada yang di atas gitu ya, maksudnya kepada tanggung jawab saya, kepada etika saya gitu. Jadi kalau misalnya orang menilai apapun ya kita tidak bisa memaksa ya untuk suka atau tidak suka. Yang penting saya mendapatkan ampunan dari dia itu dah juga gitu. Tapi selama di dalam banyak pelajaran yang diterima oleh banyak pelajaran. Ternyata di dalam itu teman-temannya baik-baik semua, tidak seperti yang dibayangkan, seperti seram atau bagaimana, enggak. Tapi banyak teman-teman yang lebih support dan yang lebih setia kawan, membela, lebih menguatkan. Aku juga mau ucapkan terima kasih teman-teman yang masih di dalam, tetap semangat, karena kebahagiaan itu pasti akan datang.
Allah itu sayang sama kita. Allah itu jangan putus asa gitu atas rahmat Allah itu, karena semua orang tuh pasti punya masa lalu kan. Nggak mungkin semua orang sempurna terus hidup dan tidak ada masalah, tidak ada ujian. Jadi yang punya ujian aku percaya bukan cuma aku, jadi aku harus tetap semangat, harus bangkit dari keterpurukan ini. Walaupun suami masih dalam, harus bisa berkarya lagi, menghasilkan sesuatu yang positif